Pertanian selalu dimulai dari hal yang sederhana, bibit. Dari bibit inilah tumbuh tanaman yang kelak menjadi pangan untuk banyak orang. Bagi sebagian petani, bibit bukan hanya awal dari proses bercocok tanam. Bibit juga bisa menjadi sumber rezeki. Rezeki yang datang dari kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Sobat Tani, hasil panen yang baik tentu berawal dari bibit yang baik. Tapi, bagaimana cara memilih bibit yang tepat dan apa saja tantangannya? Mari kita cari tahu bersama dalam Ayo Bertani kali ini. Sobat Tani pernah mendengar pepatah dari biji yang bagus bisa menghasilkan pohon yang bagus pula. Begitu juga di dunia pertanian, dari pemilihan bibit yang bagus akan menghasilkan panen yang bagus pula. Nah, di episode Ayo Bertani kali ini, kita akan menuju Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, akan menemui sosok petani yang sudah lama berkecimpung di dunia pembibitan, adalah Bapak Agus Nawi. Kita akan kupas tuntas bibit mulai dari memilih, menyiapkan, dan menanam. Tetap di Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Saat ini kita berada di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo. Di sini ada sosok petani yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pembibitan. Beliau adalah Bapak Agus Nawi, seorang petani yang dikenal telaten dalam menyiapkan bibit unggul untuk para petani. Bersama beliau, kita akan belajar bagaimana memilih, menyiapkan, dan merawat bibit agar bisa tumbuh sehat dan menghasilkan panen yang berkualitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus ya? Ya. Abi dari Ayo Bertani TVRI Gorontalo, Pak. Siap. Jadi Sobat Tani, Pak Agus ini petani yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pertanian, khususnya dalam mempersiapkan bibit ya, Ya, Pak Agus ya. Kita akan cari tahu bagaimana kisah dari awal mula merintis memelihara atau menyiapkan bibit tanaman ini. Saya lihat di sosial media cukup aktif ya Pak Agus ini ya. Bikin konten buat nyiapin bibit-bibit ini. Sejak kapan mulai menggeluti? Awal mula itu tidak bisa ditentukan, awalnya kan dari hobi. Kalau ini mulai jadi bisnis itu di tahun 2021, Pak. 2021, berarti masih COVID dong ya waktu itu? Waktu itu kan juga karena COVID, jadi kan aktivitas banyak di rumah. Jadi saya di situ awal mula cuma iseng-iseng pelihara pohon jambu. Terus karena saking banyaknya peminat, alhamdulillah sampai sekarang ini saya tetap eksis di dunia pertanian. Oh iya. Ini kalau istilah iseng-iseng nggak mungkin dong bisa seluas ini lahan yang dipersiapkan. Ini memang lahan sendiri ya Pak Agus ya? Lahan sendiri. Lahan sendiri. Ini kalau mau dikatakan lahan Pak, ini cuma pekarangan. Pekarangan ya, karena memang ada di belakang rumah juga ya? Ya, siap. Total ini jenis bibit yang dipersiapkan di sini bibit apa saja? Kalau untuk jenis tanaman yang ada di lokasi ini Pak, kurang lebih 50 macam. 50 jenis macam. Gitu ya? 50 macam jenis. Itu dipersiapkan nantinya untuk indukan. Bahkan dia untuk tanaman-tanaman yang asing itu dia ada juga Pak. Termasuk tanaman yang dataran tinggi, pir, apel malang, bahkan kelengkeng. Jadi ceritanya bibit yang disiapin di sini paling banyak buah ya? Buah, ya buah Pak. Buah. Oh, kalau kayak bibit-bibit, kalau yang di depan saya ini bibit apa? Kalau ini dia alpukat. Alpukat? Alpukat. Ada alpukat, ada durian. Yang ini? Itu jeruk. Jeruk ya? Terus dia juga ada tabu lampot. Tanaman buah di dalam pot. Oh iya. Makanya hampir semua tuh ada di polybag gitu ya? Karena persiapannya untuk ke pot gitu? Ya, pot. Atau sasarannya itu lebih tepatnya ke orang-orang yang tidak punya pekarangan, Pak. Oh, betul. Ya, seperti perumahan, untuk hiasan. Karena dunia pertanian sekarang juga dia mengikuti zaman. Tadinya biasanya cuma taunya tanam di lahan. Sekarang ada pecinta tanaman-tanaman, dia bisa menahan di halaman yang sempit, di tempat yang sempit. Cara menentukan bibit yang unggul adalah dengan menentukan pohon induk yang unggul juga.
Pohon induk yang unggul biasanya adalah pohon yang telah 5 kali berturut-turut berbuah dan berusia di atas 10 tahun. Dalam mencari kualitas biji yang baik, yaitu dengan mengambil dari buah yang jatuh, karena buah yang jatuh adalah buah yang telah matang sempurna, sehingga menghasilkan bibit yang berkualitas. Kalau tadi ceritanya ini berawal dari hobi, terus akhirnya ditekuni gitu, digeluti sampai bibit-bibitnya ini tadi barusan juga ketemu sama pembeli di depan gitu ya. Ceritanya sampai bisa akhirnya menekuni ini sampai jadi bisnis itu. Perlu saya ceritakan Pak, memang kan awalnya ini sekedar hobi. Terus di tahun 2000 berapa ya? 2020. 2020. Pas corona dong ya? Ya, pas corona. Berpapasan dengan waktu itu ada yang namanya investasi bodong. Mungkin karena saya di situ ikut-ikut teman-teman yang ikut investasi, pada akhirnya saya juga ikut. Pada waktu itu saya sempat menggadaikan beberapa barang saya. Pada akhirnya saya jatuh. Terus? Dari jatuh itu, saya kan melihat apa yang saya sudah tanam duluan. Lebih spesifiknya itu kan tanaman jambu. Kemarin saya cuma punya 20 pohon jambu dengan beberapa tanaman lain. Wah, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dengan dari bibit yang sudah ada itu? Dari tanaman yang sudah ada. Karena dengan kesalahan kemarin saya itu sempat down gitu ya? Down, sempat punya hutang. Waktu itu saya cuma punya gaji sekitar 1.200.000 Pak, masih honor di pertanian. Jadi lihatnya tuh ada 20 tanaman jagung, berpikir untuk putar otak. Jambu kristal Pak. Jambu kristal. Jadi saya terus diapain waktu itu? Waktu itu saya tidak mungkin saya dengan 20 pohon jambu itu kan menjual buah, tidak bisa menutupi betul. Jadi saya berinisiatif untuk membuat bibit. Bahkan saya Pak pergi di kebun orang cuma untuk menggali jambu-jambu lokal. Waktu itu sekitar 4 pick up Pak. Wah, sekitar 1.000. Banyak dong ya waktu itu? Banyak. Sekitar 1.000 dongkelan. Jadi waktu itu saya tidak tahu pasarnya kemana, saya mau jualnya kemana, cuma modal nekat, ambil bibit di kebun orang, terus saya sambung dengan pohon jambu kristal yang kecil tadi. Dan pada akhirnya setelah jadi 1.000 pohon, saya posting, meledak Pak. Oh gitu? Iya, itu pertama awal mula saya terjun di... Terus akhirnya kok kayaknya ini peluang baru gitu ya? Peluang baru. Akhirnya diterusin gitu? Ya, diteruskan sampai sekarang. Kita masih akan ulas lebih jauh lagi nih bagaimana sejauh mana seorang Pak Agus menggeluti dunia pertanian dalam hal menyiapkan bibit-bibit yang 50 jenis tanaman tadi. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Bibit yang baik tidak jadi begitu saja. Ada proses yang penuh ketelatenan hingga menjadi bibit unggul. Bibit unggul adalah bibit pilihan yang memiliki kualitas terbaik untuk ditanam. Bibit unggul merupakan awal dari pertanian yang berhasil. Dengan bibit yang berkualitas, petani bisa menghemat tenaga, waktu, bahkan biaya perawatan. Ciri-ciri bibit unggul dapat dikenali dari pertumbuhannya yang baik. Daunnya hijau segar, batangnya kokoh, dan akarnya kuat. Bibit semacam ini lebih tahan terhadap gangguan hama maupun penyakit. Tapi kalau dari sekian banyaknya jenis tanaman yang disiapkan jadi bibit untuk dipasarkan itu, ada range umur nggak untuk ini udah siap untuk dikasih ke pembeli gitu? Ada. Yang pertama, kalau misalnya kita mau lakukan grafting, itu kita tanam dari biji dulu selama 3 bulan. 3 bulan, terus kita sambung atau kita okulasi. Setelah jadi okulasinya, itu biasanya kita kita taruh gitu di polybag? Enggak langsung ke situ? Kita biarkan untuk sambungannya itu selama 3 bulan.
Oh. Jadi kalau dihitung dari awal itu dia sekitaran 6 bulan baru siap kita pasarkan. Cukup lama ya Lama, Pak. menyiapkan bibit sehingga Iya. baru bisa. Kalau kayak gini umur berapa nih? Kalau yang di samping Kalau ini yang di mangga. belakang saya ini dia jenisnya cangkokan, Pak. Oh, cangkokan. Tapi saya- ini udah siap ya Siap, Untuk sudah siap beli ya? dipasarkan ini, Pak. Oh, Ya. oke. Setiap tanaman memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan bibit. Ada tanaman yang hanya bisa mendapatkan bibit dengan cara okulasi, tanaman pangan seperti padi, jagung, atau sayuran biasanya berasal dari benih biji yang disemai terlebih dahulu. Sementara untuk tanaman buah, ada yang lebih efektif diperbanyak dengan cara vegetatif. Pohon mangga atau rambutan misalnya bisa dicangkok. Sedangkan jeruk dan durian, serta alpukat sering menggunakan teknik sambung pucuk atau okulasi. Perbedaan inilah menunjukkan bahwa dunia pertanian penuh dengan cara dan strategi. Dalam proses pembuatan bibit, yang terpenting adalah memilih indukan yang sehat, menyiapkan media tanam yang sesuai, serta memberi perawatan yang baik. Oke, Pak Agus Torang ini ada di lokasi untuk cangkok ya? Iya, mencangkok. Pohon apa ini yang dipilih Pak Agus? Pohon mangga. Mangga. Kalau cangkoknya biasanya umur berapa tanaman indukannya ini bisa siap untuk dicangkok? Dia kalau dari umur tidak harus ditentukan dia umur berapa. Tapi Yang penting pohonnya itu unggul. tumbuh dengan baik gitu ya. Contoh sudah berbuah dalam 3 musim terakhir itu ada terus buahnya. Oh, ini sudah pernah berbuah? Ah, itu contoh ada di samping Oh Bapak. iya ya, nggak kelihatan. Betul. Ini jenis Iya. mangga? Kalau ini satu pohon ada 3 macam. Oh iya. 3. Oh. Jadi terlihat dari daun ini beda-beda. Beda ya? Iya. Oke. Kalau yang ini mangga madu. Jadi ini yang akan kita cangkok apa? Jenis apa? Indramayu. 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 Oke. Nah, caranya nih gimana nih? Udah ada alat-alat di sini. Untuk Kita mau ngapain dulu yang pertama? Untuk alat dan bahan ini saya cuma menggunakan Bekas botol ya? bekas botol Oke. air aqua. Heeh. Terus ada Lalu? Oh, ada selotip lakban ya? Ya, selotip. Oke. Nanti yang kita sayat di sini. Oke. Siapkan botol plastik bekas. Potong bagian tengahnya, pasangkan botol pada bagian batang yang telah dikelupas, lalu ikat dengan kuat. Lalu, masukkan media tanam sekam bakar bercampur tanah pasir dan sekema mentah, lalu dibiarkan sampai tumbuh akar. Waktu paling efektif untuk tumbuh akar adalah 2 hingga 3 bulan. Menyiapkan bibit bukanlah pekerjaan mudah. Ada banyak tantangan yang sering dihadapi para petani. Hama dan penyakit bisa menjadi ancaman. Serangan kecil di masa persemaian bisa berakibat besar saat bibit dipindahkan ke media tanam. Cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala. Hujan deras membuat bibit terendam dan mudah busuk. Sementara panas yang berlebihan bisa menyebabkan bibit layu dan mati. Ini apa? Hama ya? Iya, termasuk hama itu, Pak. Oh, dari setiap tanaman itu beda-beda ya hama yang menyerang gitu. Beda-beda. Oke. Tapi secara umum hama yang menyerang itu dia, Pak, kutu putih. Kutu putih. Kutu putih. Biasanya apa yang diserang? Daun. Daun, biasa di balik daun. Oke. Ini hasil ya dari serangan hama itu? Jadi Iya, begini itu daunnya. juga serangan, Pak. Hmm. Ini ada kutu putih. Oh iya betul. Oh ini ya. Iya. Oke. Nanti treatmentnya apa yang dilakukan ketika hama ini menyerang tanaman bibit yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Kalau misalnya untuk tanaman bibit, kita masih menggunakan pestisida. Oke. Tapi kalau untuk buah dikonsumsi, itu kita menggunakan yang secara organik. Ada treatment lain. Kalau kayak gini kan tanaman bibitnya sudah mulai diserang, ini dipangkas atau dipotong kayak gimana tuh? Selain diberikan
nutrisi, tambahan nutrisi atau juga pupuk? Ya, untuk penanganannya itu cukup menggunakan itu Pak. Seperti saya katakan tadi, pestisida, terus cukup disiram-siram saja untuk meng-up pertumbuhannya. Terus kita kasih dosis nitrogen sedikit. Kalau kayak kemarau, hama apa yang lebih banyak menyerang tanaman? Atau pada saat musim penghujan ada hama atau serangan penyakit apa yang menyerang gitu ke tanaman-tanaman ini? Atau sama aja? Sama saja Pak. Kalau misalnya hama tersebut itu punya siklus hidup juga kan Pak. Jadi tidak menentu di saat musim hujan atau musim kemarau. Mereka juga kan punya kehidupan tersendiri. Jadi istilahnya di musim Setiap kapan saja tuh ada hama gitu ya? Ya. Oh, oke. Tapi kalau cuaca tuh kalau di Gorontalo kan kadang panas banget sih Pak ya. Panas. Artinya treatment yang dilakukan ke jenis-jenis tanaman ini pastinya berbeda-beda dong? Berbeda. Contoh kalau misalnya musim panas, pantangan yang saya hadapi itu yang pertama, tanamannya kering, medinya kering. Itu ke tanaman apa itu Pak? Atau ke semua? Semua. Semua? Oke. Tapi saya kalau misalnya panas, saya tidak terlalu berat pekerjaan. Cuma yang sulit itu di saat musim hujan, Pak. Sobat Tani, bibit yang sehat dan berkualitas tentu akan sangat dibutuhkan oleh petani. Karena itu, pemasaran menjadi bagian penting agar hasil pembibitan bisa dikenal lebih luas dan memberi manfaat ekonomi. Bibit yang sehat tidak hanya menjadi harapan bagi petani, tapi juga peluang usaha. Pemasaran bibit kini semakin beragam. Di era digital, pemasaran semakin mudah. Melalui media sosial, bibit bisa dipasarkan lebih luas, bahkan menjangkau pembeli dari luar daerah. Kalau misalnya daerah lain, kita dari Manado, tembus ya, Kota Mobagu, terus Palu. Itu karena kekuatan medsos. Iya, konten yang dibikin gitu ya. Iya. Tapi biasanya yang beli itu jenis tanaman apa yang sering diambil gitu oleh pembeli? Kalau misalnya yang dari jauh, sejauh ini dia tabu lampot. Tabu lampot? Iya, semua jenis. Jadi keunikan dari tabu lampot, kita sudah bisa melihat tanaman tersebut sudah buahnya. Oh gitu, dan cocok untuk bisa dibudidayakan di pekarangan yang sempit gitu ya? Kalau orang Gorontalo biasanya belinya apa kalau tanaman bibit ini? Tidak menentu juga, Pak. Menentu juga? Iya, jadi bermacam-macam. Itu saya setiap pagi kirim ke Gorontalo itu mulai dari bibit yang kecil sampai dengan tabu lampot juga. Jadi kalau misalnya di Gorontalo pesan hari ini, kirim besok pagi. Oh gitu, sempat juga tadi ya? Iya, yang kalau datang langsung gitu ya? Dari tadi itu di Gorut. Dari Gorut? Di Gorut. Oh, pernah nggak sih Pak Agus yang dari jauh atau dari luar daerah datang langsung gitu melihat? Datang langsung. Ada? Makanya seperti saya katakan tadi, yang dari Manado sama dari Palu. Itu mereka sudah memang bawa mobil memang, terus dibawa pulang. Kalau yang dikirim, proses pengepakan untuk pengiriman itu kayak gimana? Jangan sampai tanamannya itu bisa kayak goyang atau apa gitu. Makanya kita memang packing baik, itu menggunakan kalau bukan kardus, karung. Oh gitu. Iya, jadi ada tambahan kayu lagi? Enggak? Tidak. Kalau misalnya di Gorontalo cukup kita packing pakai kardus saja. Kalau sampai ke Palu? Kalau ke Palu saya belum pernah, tapi yang dari Palu datang langsung di gitu. tempat saya. Iya. Iya. Dari tangan petani, lahir bibit yang tumbuh menjadi kehidupan. Dari kerja keras dan kesabaran, bibit kecil berubah menjadi sumber rezeki bagi keluarga. Harga sih berapa ini untuk bibit-bibitnya? Yang paling dasar untuk harga kita di 25.000. 25.000? Iya, untuk bibit. Itu semua jenis tanaman? Semua jenis tanaman. Oke. Tergantung jenis apa. Usia berapa tuh yang 20.000? Itu 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Terus bisa jadi 6 bulan ke atas itu di harga 35. Semakin lama tanaman di tempat kita, otomatis harga
pokok produksinya itu kan bertambah. Betul. Iya. Karena ada treatmentnya dilakukan Iya, siap. Dan bibit yang paling bahkan kita ada bibit di harga 1 juta. 1 juta? 1 juta. Itu sudah berbuah? Sudah berbuah. Contoh ada di sebelah itu. Bibit apa itu? Itu Tanaman? mangga. Mangga. Mangga jenis? Mangga jenis madu, jambu air juga ada. Oh, 1 juta Iya. sudah berbuah? Iya, tapi yang pesan 1 juta itu orang-orang tertentu. Oh gitu, Iya. orang-orang tertentu kayak gimana? Iya. Kayak saya bukan dong ya. Kalau dalam rekapan 1 bulan tuh bisa ngasilin berapa duit sih Pak? Kalau misalnya dirata-ratakan itu bisa jadi normal itu 3 juta. 3 juta. Cuma yang paling bikin senang hati itu Pak ketika orderan banyak. Pernah saya, mohon maaf boleh saya spill? Boleh dong. Pendapatan paling terbesar yang saya dapat itu 1 kali pesanan 60 juta. Pak Agus, dengan banyaknya pelanggan tetap, pembeli Iya, baru, Iya. bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan itu agar tetap balik lagi kayaknya kualitasnya atau apa gitu? Yang pasti kita memberikan pelayanan yang maksimal. Terus kualitas bibit juga menentukan. Terus selanjutnya itu biasa silaturahim. Jadi kalau misalnya Bapak beli banyak ke saya, otomatis kan begitu menanam ketika ada kendala, saya siap untuk turun lewat langsung? WA. Tidak, maksudnya konsultasi lewat WA. Baik. Kalau misalnya turun langsung, saya nanti repot. Oh iya. Tapi kalau mungkin masih bisa dijangkau, kayaknya masih bisa Siap, mampir iya, gitu ya. Iya. Oh, oke. Tapi kalau dari sekian tahun dari 2021 menggeluti ini, harapan besarnya apa sih Pak? Artinya ya tetap ingin maju lagi Iya, gitu. siap. Harapannya yang pertama pastinya untuk bisnis ini bisa lebih maju lagi. Terus yang kedua saya mengajak kepada teman-teman kaula muda agar tidak gengsi. Betul. Karena Ya, bertani ya. itu keren. Ya. Karena saya sudah alami sendiri, sekarang saya sudah bisa dengan hasil pertanian ini saya sudah bisa menopang Ekonomi keluarga. Ya, ekonomi Iya. keluarga. Apalagi ceritanya di balik Iya, kemarin tuh iya. dari titik balik yang cukup Ya, terpuruk siap. gitu ya. Wah, luar biasa. Terima kasih loh Pak Agus sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada sobat tani di rumah bahwa dengan memanfaatkan pekarangan yang ada ternyata kita bisa berbisnis untuk pembibitan tanaman ya, Iya. terlebih fokusnya ke buah gitu ya. Sobat Tani, mari terus bersama menumbuhkan harapan karena dari bibit yang kita rawat hari ini, masa depan pertanian Indonesia akan tetap terjaga. Semoga ini menjadi inspirasi untuk sobat tani di luaran sana bahwa dengan ketekunan, keuletan, apa saja yang mau kita mulai dan geluti itu akan menjadi suatu peluang yang besar. Terima kasih sudah bersama kami di segmen Ayo Bertani kali ini. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren.